Dalam kasih dan kemurahan Tuhan, Ia terus memberkati dan menyertai kita selalu. Kita bersyukur saudara-saudara untuk semua yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Mari kita berbahagia dan bersyukur, dan kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Selasa tanggal 5 Desember tahun 2023. Kebenaran firman-Nya kita akan baca. Mari satu dalam doa. Senantiasa kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami menyaksikan Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Kami akan membaca firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, biarlah firman ini dapat kami pahami untuk menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 79 ayat 1 sampai 7. Mazmur Asaf. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milik-Mu, menajiskan bait kudus-Mu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hamba-Mu sebagai makanan kepada burung-burung di udara, daging orang-orang yang Kau kasihi kepada binatang-binatang liar di bumi. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celah bagi bangsa-bangsa kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Berapa lama lagi, ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus, dan cemburu-Mu berkobar-kobar seperti api? Tumpahkanlah amarah-Mu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan nama-Mu. Sebab mereka telah memakan habis Yakub, dan tempat kediamannya mereka hancurkan. Demikian firman-Nya. Amin. Tema kita saat ini, saudara-saudara, konsekuensi dosa. Iman kita mengatakan bahwa Tuhan pasti mengetahui kejahatan yang dilakukan manusia, entah orang Kristen maupun yang bukan Kristen. Lalu, apakah Tuhan sengaja membiarkan penindasan dan intimidasi terjadi atas orang-orang Kristen? Apakah Tuhan mengizinkan terjadinya penyelewengan kebenaran, ketidakadilan, dan keangkuhan terjadi di tengah-tengah persekutuan umat-Nya? Dan sampai kapankah hal itu akan terjadi? Saudara, pertanyaan-pertanyaan tersebut sering muncul ketika kita sedang prihatin dan mungkin putus asa. Pemazmur dalam bacaan kita, dalam hal ini saudara Asaf, ia meratapi betapa tragisnya kejahatan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang memusuhi umat Tuhan. Mereka menajiskan bait Allah, membunuh dengan tidak manusiawi, bahkan mayat-mayatnya dibiarkan menjadi makanan burung, hingga Yerusalem menjadi hancur. Alih-alih menolong bangsa Israel, bangsa-bangsa sekitar malah justru mencela dan mencemooh mereka. Saudara, ungkapan pemazmur atas tragedi ini sangat memilukan. Katanya, berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus, dan cemburu-Mu berkobar-kobar seperti api. Ia sadar bahwa peristiwa yang dialami adalah hukuman Tuhan sebagai akibat ketidaktaatan mereka. Namun saudara, mengapa Tuhan seakan-akan diam dan membiarkan hal itu terjadi, sementara mereka sudah mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan? Saudaraku, ingat, Tuhan tidak pernah toleran terhadap dosa. Keadilan Tuhan ialah Ia akan tetap menghukum
tetapi Dia pula yang akan memulihkan. Pertobatan jangan terjadi hanya ketika kita sudah merasa tidak berdaya. Nyatakan pertobatan setiap saat. Hormat kepadanya dan tetaplah setia melakukan kehendak-Nya. Teruslah hidup dalam kebenaran-Nya dan wujudkan keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan yang selalu setia dalam hidup kami. Terima kasih kami boleh mendengar firman-Mu, peliharakan dalam hidup kami. Jaga, lindungi, dan sertai kami semua. Berkati para orang tua kami dalam usia indah, biar mereka selalu semangat menjalani kehidupan ini. Berkati semua saudara-saudara kami yang mendengar renungan harian ini, kasih kebaikan Tuhan berlaku bagi mereka. Berkati keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, rencana kami. Kiranya damai sejahtera-Mu menjadi milik kami dan memberkati semua saudara-saudara kami dalam pergumulan karena sakit, karena duka, karena beban ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Dalam setiap pergumulan dan tantangan, Tuhan berikan jalan keluar agar kami tenang, teguh, dan mampu melewati setiap pergumulan dalam kasih Tuhan. Berkati para pelayan-Mu, pengurus OIG, majelis gereja, biar tekun mengarahkan jemaat Tuhan dalam kasih-Mu. Sertai dan bimbing pemerintah kami, biarlah kasih Tuhan juga akan terus menopang kami menjalani hari-hari kehidupan kami dengan indah. Dengarkan doa kami. Semua doa ini kami bawa hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman Tuhan ini tidak berlalu dalam hidup kita, tapi firman ini akan menopang kita untuk teguh menjalani cinta kasih Tuhan dan tetap kuat menghadapi hidup ini. Tuhan Yesus memberkati.